Jumpa kembali di MTT Journey, Life Story, Expression of Life, dengan tema, pada mulanya kita hanya mengenal firman Tuhan, hanya logos yang tertulis, bukan sebagai rema yang ada kuasa-kuasa Tuhan gitu. Dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 dan kitab Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 51. Maksudnya teman-teman, jadi pada mulanya teman-teman, sebelum kita mengenal firman Tuhan lebih dalam, kita hanya tahu bahwa firman Tuhan itu adalah satu jadi perintah peraturan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci saja teman-teman. Padahal itu dikatakan secara Nasrani, disebutnya itu logos, maksudnya jadi cuma tertulis gitu, perintah peraturan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci. Nah, tapi sebenarnya teman-teman, setelah kita mengenal lebih dalam akan firman Tuhan, setelah kita lebih mampu mengerti akan firman Tuhan, ternyata firman Tuhan itu tidak hanya bicara logos teman-teman. Firman Tuhan itu tidak cuma bicara teori atau hukum gitu, atau baku gitu, seperti itu saja. Tapi firman Tuhan itu harus setelah kita mampu mengerti, firman Tuhan itu harus disertai dengan roh Tuhan, dengan menghidupkan roh Tuhan, sehingga firman Tuhan itu menjadi hidup teman-teman. Tidak cuma berhenti menjadi logos yang teori, hukum atau baku tadi, ya, tetapi firman Tuhan itu menjadi hidup. Nah, firman Tuhan yang hidup itu kalau bicara dari sisi roh Nasrani disebutnya adalah rema, teman. Rema itu adalah firman Tuhan yang yang memiliki kuasa yang dari Tuhan gitu. Nah, dari roh Tuhan tadi. Jadi kembali lagi dasarnya teman-teman, kita harus tahu bahwa sebagai manusia itu kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna teman-teman, yang memiliki 3 unsur, ada tubuh, jiwa, dan roh gitu. Sedangkan kalau bicara makhluk yang lain gitu, tidak ada makhluk selain manusia itu memiliki 3 unsur, tetapi ya cuma 2 unsur, ya cuma memiliki tubuh dan jiwa saja teman, rohnya tidak ada gitu. Nah, selama makhluk tidak memiliki unsur ketiga, unsur roh, ini tidak akan pernah mengenal dan mengerti bahwa di dalam kehidupan kita itu ada unsur roh Tuhan yang benar-benar dominan teman-teman, sehingga bisa merubah firman Tuhan itu menjadi hidup gitu, ya, sesuai dengan dorongan dan rancangan kehendak dari Tuhan sendiri, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan sendiri, dari jiwa Tuhan sendiri, tanpa menghidupkan roh Tuhan. Arti firman itu ya cuman bicara dari sisi hikmatnya kita saja teman, hikmat manusia yang normal gitu. Jadi ya dari diri kita sendiri, bisa juga mungkin dari teman rohani kita yang lebih senior, bisa juga dari dari mentor rohani kita, dan bisa juga dari rohaniawan kita. Tapi kategori kita atau teman rohani senior kita atau mentor rohani atau rohaniawan, semua kan kategorinya manusia teman-teman. Pengertian itu lahirnya dari hikmatnya manusia, hikmat dari pikiran perasaan kehendak manusia, bukan dari hikmat Tuhan gitu. Nah, ini bedanya di situ. Jadi tetap kita butuh roh Tuhan untuk bisa sampai tahu firman Tuhan dari sisi hikmatnya Tuhan gitu, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Bukan berarti teman rohani senior atau mentor rohaniawan tidak perlu. Kita perlu mereka teman-teman, cuma sebatas bagaimana mempelajari teori-teorinya teman-teman, teori-teorinya. Tapi tidak cuma cukup mengenal teori, tapi harus mampu mengerti ya firman Tuhan itu dari hikmatnya si Tuhan gitu, dari hikmatnya pikiran perasaan kehendak Tuhan. Mudah-mudahan teman-teman bisa nangkep maksud saya gitu. Dan ini saya coba untuk pagi ini di kitab Yohanes 1, saya coba bacakan dulu teman-teman. Saya pilah-pilah dari kitab Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dulu teman-teman. Ayat 1 sampai 3. Bunyinya perikopnya judulnya firman yang telah menjadi manusia, itu judulnya teman-teman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.
Jadi teman-teman mesti ingat gitu, bahwa firman Tuhan ini katakan, firman Tuhan itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau Tuhan mencari Tuhan Allah itu ada di mana, ya sebenarnya gampangnya Tuhan Allah itu ada di firman Tuhan Allah, teman. Apabila kita tidak mengenal firman Tuhan gitu, ya sama aja kita tidak mengenal Allah. Jadi kalau orang-orang yang apa ya, orang-orang yang duniawi, atau mungkin orang-orang yang berkeyakinan, maksudnya orang yang sudah beragama atau mengaku bertuhan, tapi tidak mengenal pribadi Tuhan dengan benar, tidak mengenal firman Tuhan dengan benar, selalu katakan ya bahwa mereka sudah mengenal Tuhan Allah gitu, sudah mengerti Tuhan Allah, tapi tidak dengan melalui mengenal dan mengerti firman Tuhan Allah, yaitu namanya bohong, teman-teman. Jadi kita kalau sebut kita sudah mengenal Tuhan Allah, ya harus kita sudah juga mengenal firman Tuhan Allah. Tanpa kita mengenal firman Tuhan Allah, ya kita sama aja tidak mengenal Allah. Nah ini yang teman-teman tolong pertajam gitu. Jadi jangan sampai akhirnya jadi salah mengertikan gitu. Jadi seolah-olah Tuhan Allah itu ada di persepsi, hanya di perasaan kita, di pikiran, perasaan, dan kehendak kita saja. Tuhan itu kan bukan seperti itu, teman. Tuhan itu nyata gitu, keberadaan itu nyata adanya. Jadi tetap kalau kita ingin mengenal Tuhan Allah lebih dalam, ya kita lebih ingin mampu mengerti Tuhan Allah, ya tidak bisa tidak, teman. Harus melalui firman Tuhan Allah, seperti yang di ayat tadi katakan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah ini teman-teman mesti camkan ini. Kalau teman-teman percaya Tuhan, ya percaya firman Tuhan. Nah firman Tuhan katakan seperti itu. Firman itu adalah Allah. Tanpa kita mengenal dan mengerti akan firman Tuhan, sama saja kita tidak akan mengenal dan mengerti akan Tuhan Allah gitu. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini firman katakan begitu, teman-teman. Tapi kalau diinspirasi saya, ya Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada satupun yang telah jadi. Intinya sama, teman. Nah ini saya coba lanjut di Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai 13, teman-teman. Ayat 4 sampai 13. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu, terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah ini teman-teman camkan ini, teman. Kalau saya diinspirasi saya, Yohanes 1 ayat 4 sampai 13 itu, secara Nasrani Nabi Isa adalah alat Tuhan yang memberitakan firman Tuhan sebagai firman yang hidup, sebelum firman dirangkai di dalam kitab suci oleh Nabi Isa dan murid-muridnya yang disertai oleh kuasa dari roh Tuhan tadi gitu. Jadi sebelum ada kitab suci, teman-teman, ya Tuhan Allah mengutus Nabi Isa secara Nasrani adalah sebagai firman yang hidup. Intinya itu, teman-teman. Nah saya coba lanjut di kitab Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai 18, teman-teman. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa,
Tuhan Allahnya gitu. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Nabi Musa, tetapi kasih karunia yang kebenaran datang oleh ya Nabi Isa itu gitu. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Tuhan Allah, dialah yang menyatakannya gitu. Nah ini coba saya masuk ke inspirasinya teman-teman. Kitab Yohanes 1 ayat 14-18. Nabi Isa adalah sulung dari kita semua bagi Nasrani gitu. Sehingga kita memiliki hak otoritas menikmati anugerah Tuhan berupa janji-janji Tuhan selama kita mau kenal dan mampu mengerti serta berani melakukan apa yang diperintah dan diperaturan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu untuk dilakukan, teman-teman. Firman Tuhan itu bukan cuma untuk dipelajari, dikenal dan dimengerti saja, tapi harus dilakukan. Apabila kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan menuai janji-janji Tuhan gitu, teman-teman. Jadi ya kembali lagi firman Tuhan itu harus dilakukan, bukan hanya dikenal dan dimengerti saja. Saya coba lanjut di kitab Yohanes pasal 1 ayat 19, teman-teman. Perikopnya berubah, kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri gitu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Nanya ke Yohanes seperti itu. Apakah Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, ya terluruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan oleh Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia? Dan Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Ini cerita Yohanes menjelaskan tentang Nabi Isa, teman-teman. Coba saya masuk di inspirasi saya dulu. Yohanes pasal 1 ayat 19-28, melakukan firman Tuhan adalah menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kesaksian hidup kita ya, dalam mengalami Tuhan, tentang keberadaan dan kuasa serta realita pribadi Tuhan yang benar-benar nyata dalam keseharian hidup kita. Yaitu teman-teman, jadi kita mesti, kalau kita melakukan firman ya sebagai kesaksian bahwa Tuhan itu nyata, teman-teman. Saya coba lanjut lagi di Yohanes pasal 1 ayat 29, teman-teman, 29-34, dengan perikopnya Yohanes penunjuk kepada Nabi Isa. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Nabi Isa datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya,
Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya, dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus atau Roh Tuhan. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah gitu. Nah, kalau di inspirasi saya teman-teman, Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34, pada mulanya kita tidak mengenal firman Tuhan, dan setelah diundang dan dipilih, kita yang jadi mau mengenal tetapi tidak mengerti maksud firman, karena firman hanya berupa logos atau teori atau hukum saja gitu. Jika kita tidak hidupkan roh Tuhan, apabila kita hidupkan roh Tuhannya, ya maksudnya firman Tuhan itu cuma logos, teori, dan hukum saja teman-teman. Jika kita tidak menghidupkan roh Tuhannya gitu. Nah, sedangkan Tuhan kendaki firman sebagai rema, yang tadi saya jelaskan bahwa Tuhan itu pengen sekali firman Tuhan itu bukan logos tapi rema, berarti harus ada kuasa dari roh Tuhan yang bisa menjelaskan arti dari firman tersebut teman. Jadi firman itu akhirnya punya kuasa teman-teman untuk menyatakan diri gitu. Itu maksudnya gitu. Nah, saya lanjut lagi teman-teman, kitab Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 51 dengan perikopnya, murid-murid Nabi Isa yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Nabi Isa lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi memang ikut Nabi Isa. Tetapi Nabi Isa menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru gitu. Di manakah engkau tinggal? Ya, ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Nabi Isa adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Nabi Isa. Nabi Isa memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Nabi Isa memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael, berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Nabi Isa, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Nazaret itu dinilai kecil teman, tidak berarti gitu, jadi disebut gitu. Kata Filipus kepadanya, marilah dan lihatlah. Nabi Isa melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata kepada tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Nabi Isa kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Nabi Isa menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Nabi Isa kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit dan terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia tersebut. Nah, ini kalau diinspirasi saya teman-teman, Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 51, kita adalah seorang yang diharapkan Tuhan untuk dapatkan keselamatan dan damai sejahtera serta tinggal
di rumah kekal di dalam surga bersama Tuhan, dan kita juga diharapkan jadi alat Tuhan untuk beritakan firman Tuhan kepada sesama kita agar terselamatkan semua. Judul hari ini seperti ini teman-teman. Pada mulanya kita hanya mengenal firman Tuhan, hanya logos yang tertulis, bukan sebagai rema yang ada kuasa Tuhan. Oke teman-teman, see you.